Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asad Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 2104040450122. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu mengenai apa itu komunikasi sentuhan, apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan, dan apa saja contoh komunikasi sentuhan baik yang positif maupun yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata atau non-linguistik, melainkan menggunakan tindakan. Sentuhan merupakan mikroekspresi dan bahasa tubuh yang bisa mengungkapkan keramahan, kasih sayang, keakraban, atau simpati terhadap rekan kerja, teman, keluarga, atau orang yang berada di dekat kita. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan memang umumnya digunakan untuk mengkomunikasikan dukungan atau memberikan kenyamanan kepada orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan. Bentuk komunikasi sentuhan terdiri atas 3. Yang pertama, kinestetik. Kinestetik adalah isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban dan kemesraan. Yang kedua, sosiofugal. Sosiofugal adalah isyarat yang ditunjukkan dengan berjabat tangan atau saling merangkul dalam menunjukkan persahabatan. Dan yang ketiga, termal. Termal adalah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim. Misalnya menepuk punggung untuk memberi semangat, atau karena sudah lama tidak berjumpa atau sudah lama tidak bertemu. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan apa saja contoh dari komunikasi sentuhan yang positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun terlebih dahulu saya akan melangkah ke contoh komunikasi sentuhan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berjabat tangan. Berjabat tangan atau salim dengan mencium punggung tangan adalah salah satu budaya yang banyak dilakukan di beberapa negara di Asia, termasuk di Indonesia. Mencium tangan bisa berarti apapun. Salah satunya adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Kedua, mencium anak. Mencium anak yang masih kecil sebagai tanda kasih sayang merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, berpelukan dan mengelus punggung. Pelukan sembari mengelus punggung jadi cara untuk menenangkan dan membuat nyaman orang yang dipeluk. Saling mengelus punggung mengingatkan betapa ada kepedulian antara satu sama lain. Baik, kita melangkah ke contoh komunikasi sentuhan yang negatif. Sentuhan buruk adalah sentuhan yang membuat merasa tidak nyaman, merasa kotor, takut, khawatir, bingung, marah, bersalah, dan menimbulkan perasaan negatif lainnya. Sentuhan yang membuat kita merasa terluka, baik itu secara fisik maupun secara perasaan. Contoh, ketika seseorang menyentuh bagian tubuh kita, sementara kita tidak ingin disentuh pada bagian tersebut. Termasuk juga ketika orang lain memaksa kita menyentuh pada bagian tubuhnya. Contoh lain adalah pukulan. Pukulan juga termasuk ke dalam sentuhan yang negatif, karena membuat kita merasa tidak nyaman, takut, dan lain-lain. Pukulan juga dapat membuat seseorang terluka, baik itu secara fisik maupun perasaan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu komunikasi sentuhan, apa saja bentuk dari komunikasi sentuhan, dan contoh dari komunikasi sentuhan, baik itu yang positif maupun yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.